Assalamualaikum teman-teman. Sebagaimana yang kita tahu, untuk meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan, maka dapat dilakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Manajemen akan membuat perikatan dengan auditor sebelum audit dilaksanakan. Tapi teman-teman tahu tidak sih, meskipun auditor membutuhkan perikatan audit sebagai usaha yang menghasilkan pendapatan, namun tidak semua perikatan audit dapat dilakukan. Berikut rangkuman singkat SA210 tentang persetujuan atas ketentuan perikatan audit. SA210 dapat di-download di iap.or.id. Pada video ini akan dibahas ruang lingkup, tujuan, dan ketentuan dari SA210. Standar perikatan audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen. SA ini menetapkan bahwa terdapat keadaan prakondisi tertentu untuk suatu audit, tanggung jawab manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola entitas. Tujuan auditor adalah menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati melalui penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit dan penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab. Dalam rangka penentuan apakah terdapat keadaan prakondisi suatu audit, auditor harus menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima dan memperoleh suatu persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Tanggung jawab manajemen tersebut setidaknya terdiri dari menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku untuk menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan, dan memberikan auditor akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, informasi tambahan yang diminta auditor dari manajemen untuk keperluan audit, dan akses tidak terbatas ke personil dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor. Jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menetapkan suatu pembatasan ruang lingkup audit yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit dan pembatasan tersebut menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut sebagai perikatan audit. Jika prakondisi tidak ada, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen. Auditor tidak boleh menerima perikatan audit jika auditor telah menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat diterima atau jika persetujuan yang mengacu pada keadaan prakondisi belum diperoleh. Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen. Ketentuan perikatan yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lainnya. Di dalamnya mencakup dalam audit berulang, auditor harus menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. Demikian tadi rangkuman dari SA210. Semoga bermanfaat. Terima kasih pada para pihak dan kita ketemu lagi di video berikutnya.